Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semua sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sesuai dengan judulnya, hari ini aku mau sharing tips promil ala aku sesuai pengalaman pribadi aku, khususnya untuk pengantin baru atau yang berencana menikah dan langsung mau punya momongan. Jadi ini sesuai dengan waktu kehamilan pertama aku. Jadi waktu pas pertama itu alhamdulillah aku kosong 1 bulan dan langsung isi dengan riwayat siklus menstruasi aku yang tidak teratur gitu. Apa aja yang perlu kita persiapkan untuk promilnya. Tonton terus sampai selesai ya. Nah, yang pertama, dari 6 bulan mau menikah, 6 bulan mau menikah, jadi aku tuh kebiasaan aku ketika menstruasi itu selalu dicatat, siklusnya selalu dicatat lewat aplikasi gitu kan. Kapan hari pertama menstruasi, kapan hari terakhir menstruasi. Jadi selalu ada perkiraan tiap bulannya, kapan masa suburnya atau kapan rencana menstruasi untuk bulan depannya. Meskipun kadang itu tidak sesuai, balik lagi emang ke keadaan tiap orang beda-beda. Ada yang memang tidak teratur dan banyak yang mempengaruhi, entah itu dari makanan, entah itu dari stres, dari pola hidup sehat kitanya gitu kan. Cuman minimal 6 bulan terakhir itu kita perlu mencatat bagaimana siklus menstruasi kita. Kita perlu tahu bagaimana siklus menstruasi kita teratur atau tidak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah pasti istirahat dan pola hidup sehat. Istirahat itu penting banget. Jadi jangan sering begadang. Terus kemudian makanannya jangan banyak junk food. Dan juga jangan stres. Itu utama banget sih, jangan stres. Jadi enjoy, happy gitu kan. Karena itu memang mempengaruhi dari sebelum promil, ketika itu mempengaruhi dari siklus menstruasi juga kan gitu. Makanya diusahain jangan stres dan istirahat cukup gitu. Itu yang utamanya, yang kedua. Nah, untuk yang ketiga, aku sendiri dari 1 bulan sebelum menikah itu sudah mengkonsumsi vitamin, yaitu vitamin asam folat. Kenapa aku konsumsi? Karena asam folat itu memang bagus banget untuk membuat si sel telur kita juga lebih siap gitu, dengan kualitas yang bagus juga gitu. Dan itu aku konsumsinya 1 kali 400 mg gitu sih asam folat itu dari 1 bulan sebelum menikah. Dan selain asam folat, aku juga konsumsi susu promil, susu untuk persiapan kehamilan. Jadi kalaupun mau salah satu bisa, cuman karena aku kan emang sering minum susu nih daripada minum susu yang biasa, karena aku mau persiapan promil, persiapan langsung hamil juga ketika menikah, makanya aku gantilah dengan susu persiapan promil gitu. Jadi aku 1 bulan sebelumnya konsumsi susu persiapan promil ini gitu. Itu untuk yang aku konsumsinya. Kemudian kalau misalkan buat teman-teman yang ada rezeki lebih atau bisa nabung dulu, jadi sebelum menikah diharapkan buat kita cek konsultasi ke dokter bagaimana keadaan diri kita, rahim kita istilahnya gitu. Apakah memang sudah bagus, atau misalkan dikhawatirkan ada miom, ada kista, itu agar bisa segera diobatin gitu. Kalau misalkan memang kita nabung dari beberapa bulan sebelumnya nih, kita khususin untuk sebelum menikah kita cek kesehatan reproduksi kita gitu. Apakah memang kita sudah siap gitu kan, dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik gitu kan. Itu jauh lebih baik. Cuman aku emang gak ngelakuin pemeriksaan reproduksi gitu. Aku persiapannya cuman tes kesehatan standar menikah aja. Jadi kayak suntik tetanus, HIV, terus penyakit kelamin,
terus sama hepatitis gitu, hanya yang standar itu aja, tidak spesifik ke arah reproduksi waktu itu. Karena waktu itu takut juga gitu kan, meskipun aku tahu siklus menstruasi aku nggak teratur, jadi aku ikhtiar coba dengan yang lain dulu nih, nggak aku cek langsung gitu. Makanya aku ikhtiar dari coba secara rutin gimana siklus menstruasi aku konsumsi vitamin juga gitu kan. Nah terus selanjutnya itu yang paling penting ketika sudah menikah adalah berhubungan secara rutin. Maksudnya di sini secara rutin itu yaitu 2 hari sekali gitu, 2 atau 3 hari sekali. Jadi kalau misalkan memang kita sekalipun nggak tahu kapan masa suburnya, kapan kita ovulasinya, tapi ketika kita hubungan secara rutin 2-3 kali sehari gitu kan, 2 hari sekali, itu kemungkinan peluang lebih besarnya juga ada, karena si sel sperma itu kan bertahan 2-3 hari itu masih sangat bertahan gitu. Terus kemudian sel telur pun itu ketika masa ovulasi juga bertahan 2-3 hari. Jadi memang kemungkinan peluangnya juga besar ketika kita rutin berhubungan. Nah selanjutnya kalau posisi memang mempengaruhi apa enggak sih ketika kita promil. Nah kalau aku sedikit baca tuh, jadi posisi itu mempengaruhi ketika posisinya membuat si sel spermanya akan lebih dekat kepada si rahim. Jadi contoh posisinya kayak kayak doggy style gitu. Nah itu tuh membuat si sel spermanya lebih dekat ke rahim gitu. Dan itu tuh ketika kita sudah mengeluarkan sel sperma gitu kan, itu coba ditahan dulu sebentar, jangan langsung diangkat gitu kan, biarkan dulu mengalir ke dalam gitu. Dan juga ini tips terakhir dari aku ketika setelah berhubungan, khususnya untuk perempuan, ini sesuai pengalaman pribadi aku dan ini saran dari beberapa teman aku yang udah menikah waktu itu. Jadi aku melakukan sikap lilin. Nah sikap lilin kayak gini itu nah ikhtiar aku gimana caranya biar si sel spermanya lebih masuk ke dalam dan dia nggak keluar lagi gitu. Kan biasanya suka ada yang keluar lagi tuh entah dari cairan semennya, dan cairan semennya itu kan ada sel spermanya juga gitu kan. Jadi diusahain aku tuh ikhtiar biar lebih banyak yang masuk dibandingkan yang keluar lagi. Makanya aku langsung posisi sikap lilin kayak gitu. Satu lagi teman-teman, selain persiapan dari catin wanita, catin pria pun perlu untuk mempersiapkan. Karena bukan hanya dibutuhkan sel telur dengan kualitas yang baik, tapi juga sel sperma dengan kualitas yang baik juga ya. Dan jangan lupa mulai pola hidup sehat juga untuk catin prianya, diingatkan, sama-sama mengingatkan. Nah, semoga tips promil aku ini sedikit membantu buat teman-teman semua. Dan yang sedang rencana menikah, semoga Allah mudahkan. Yang sedang berikhtiar promil juga, semoga Allah mudahkan segala sesuatunya. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai. See you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.